Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3796. Joseph berkata, kami menggunakan metode pertukaran online yang benar-benar anonim, dan seluruh proses akan dilakukan melalui tim peretasan kami, menghapus semua informasi relevan pihak lain, sehingga tidak ada yang dapat mengetahuinya. Selain itu, kami juga tidak akan menyelesaikan uang tunai atau pengiriman uang kepada mereka. Kami semua menggunakan cryptocurrency yang mirip dengan Bitcoin untuk berdagang satu sama lain. Cryptocurrency pada dasarnya adalah string kriptografi, dan string kriptografi ini anonim, tidak ada cara untuk memeriksanya, tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana sirkulasinya. Jadi kita hanya perlu memberikan string kriptografi ini kepadanya, dan dia dapat menukarnya dengan dolar di platform perdagangan, yang sangat melindungi keamanan mereka. Alasan mengapa informasi ini datang kepada saya hari ini adalah karena ahli farmasi merasa bahwa JX Renewing Pill sangat panas saat ini, jadi mungkin seseorang bersedia membeli informasi terkaitnya. Jadi orang ini mengajukan aplikasi di situs web, dan setelah orang-orang kami melihatnya, mereka segera melaporkannya kepada saya, dan akhirnya kami menggunakan cryptocurrency senilai $500,000, kami akhirnya membeli intelijen ini dari pihak lain dengan cryptocurrency senilai $500. Mendengar ini, Charlie tidak bisa tidak memuji. Saya selalu berpikir bahwa front menekankan kekuatan, bukan strategi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kalian juga tebal secara detail. Joseph berkata dengan sibuk, Tuan. Mengarungi jaringan intelijen ini kami telah menjalankan selama 3 tahun, jumlah intelijen yang diperoleh masih sangat besar. Tetapi sebagian besar kecerdasan, mungkin tidak banyak berguna bagi kita. Hanya sedikit kecerdasan setelah gelombang besar yang benar-benar bermakna. Mengatakan itu, Joseph menambahkan, ngomong-ngomong Pak Wade, selain inisiatif mereka untuk menjual intelijen, kami kadang-kadang mengambil inisiatif untuk memperoleh, misalnya, kami akan mendorong beberapa kata kunci kepada mereka. Misalnya ambil JX Renewing Pill, kalau kami sangat prihatin maka kami akan langsung mengirimkan informasi ke semua informan kami, memberitahu mereka bahwa kami sedang mencari informasi terkait JX Renewing Pill. Dengan cara ini, kemungkinan pengumpulan intelijen akan sedikit lebih tinggi, jadi jika Anda perlu fokus pada aspek kecerdasan tertentu di masa depan. Anda dapat memberitahu saya kata kuncinya, saya dapat meminta orang yang relevan untuk menindaklanjuti secara diam-diam, atau saya dapat memintanya secara langsung merilis informasi untuk meminta petunjuk. Charlie berkata dengan penuh syukur, bagus. Jaringan intelijen ini benar-benar melebihi harapan saya. Baik sekali. Di masa depan, itu mungkin sangat berguna. Mengatakan itu, Charlie menambahkan, benar, Joseph, Anda memiliki orang yang relevan yang bertanggung jawab untuk terus membantu saya memperhatikan petunjuk lain tentang JX Renewing Pill, dan juga Rejuvenating Pill. Yusuf bertanya, Tuan. Wait, apakah Anda ingin memperhatikan secara diam-diam, atau mengambil inisiatif untuk meminta? Charlie berkata, perhatikan saja secara rahasia. Baik Tuan Wade. Joseph dengan hormat berkata, saya akan memberitahu kepala jaringan intelijen nanti, dan melaporkan kembali kepada Anda segera setelah ada berita. Charlie memberi HMPH dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan pengawalan bersenjata? Joseph berkata, prajurit front telah selesai mempersiapkan, dan akan mulai menaiki kapal satu demi satu besok untuk melakukan pengawalan bersenjata untuk kapal kargo dari isu shipping. Bagus. Charlie berkata dengan puas, saya di Rose Hill, menunggu kabar baik Anda dari Teluk Aden. Setelah menutup telepon dengan Joseph, Charlie pertama kali memanggil Isaac dan Orvel ke peternakan anjing Orvel. Setelah ketiga orang itu bertemu, Charlie langsung ke intinya dan berkata, Joseph mengungkapkan kepada saya sebuah pesan. Di Amerika Serikat ada banyak tim yang mengerjakan reverse engineering JX Renewing Pill. Dan bahkan mengirim tim ke Rose Hill. Saya memperkirakan bahwa mereka pasti tidak hanya dapat membalikkan R&D ke arah ini, mungkin saja akan ada orang yang membidik pabrik farmasi JX. Isaac bertanya, Tuan Muda, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Charlie tertawa, jika mereka tinggal di wilayah mereka sendiri dan melakukan penelitian terbalik, saya tidak peduli sama sekali, biarkan mereka melakukannya, tetapi jika mereka datang seperti lalat dan mendengung di sekitar telinga saya, maka saya harus mendapatkan lalat itu. Pemukul siap sebelumnya. Mengatakan itu, dia memandang Orvel dan berkata, Tuan. Orvel,
Anda memiliki banyak saudara di bawah tangan Anda, dan bercampur dengan semua lapisan masyarakat. Anda memberitahu mereka untuk mulai memperhatikan bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi hari ini. Di bandara perhatikan bea cukai, untuk melihat siapa yang masuk melalui sebagai orang asing. Stasiun kereta api berkecepatan tinggi akan memperhatikan gerbang keluar, untuk melihat orang mana yang menggunakan paspor mereka untuk membeli tiket. Asalkan Anda menemukannya orang asing, temukan cara untuk mengambil gambar yang jelas. Orvel segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan mengaturnya, Tuan Wei, jangan khawatir." Charlie tersenyum tipis dan berkata kepada Isaac, "Foto-foto yang diambil oleh Orvel akan dikirimkan kepada Anda. Anda memiliki orang-orang front lainnya yang ditempatkan di dekat JX Pharmaceuticals. Setiap orang mencurigakan yang muncul di dekat JX Pharmaceuticals harus dibandingkan dengan wajah orang-orang yang difoto oleh Orvel. Pada waktu yang tepat, langsung hubungi saya untuk menangkap orang dan membawa mereka ke sini." Bab 3797. Jaringan intelijen Joseph segera membuat Charlie kembali terkesan. Ketika Joseph mencari pil permajaan di dalam jaringan intelijen, dia mencari informasi intelijen yang dijual secara anonim. Dia membeli semua informasi ini dan kemudian meneruskannya ke Charlie. Charlie dengan hati-hati memilah-milah kumpulan informasi intelijen ini dan menemukan bahwa tidak ada intelijen yang memiliki banyak kandungan emas. Yang lebih dapat diandalkan adalah 3. Yang pertama adalah, sekarang diketahui bahwa di dunia ada sejenis obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan meremajakan, namanya pil permajaan. Alasan mengapa permaisuri terakhir dari Eropa Utara dapat menyembuhkan adalah karena obat yang satu ini, dikatakan bahwa obat ini berasal dari Cina, sumber yang sangat misterius. Artikel kedua adalah, Master Feng Shui Cina Amerika yang terkenal King Hua secara pribadi mengakui bahwa alasan dia masih sehat secara fisik dan kuat hari ini adalah karena dia meminum ramuan oriental misterius yang disebut pil permajaan. Dikatakan bahwa obat ini dapat membuat orang memperpanjang hidup mereka 10 hingga 20 tahun, sekarang banyak Taipan Cina yang bodoh, dan bahkan beberapa Taipan asli Amerika juga akan mempercayainya. Bagian ketiga adalah, keluarga kerajaan Eropa menanyakan tentang informasi terkait pil permajaan, di mana minat terbesar adalah dari keluarga kerajaan Inggris. Dikatakan bahwa putra mahkota menghadiri upacara penobatan Helena di Eropa Utara dan mendengar kisah Ratu Nordik tentang pil permajaan. Tetapi setelah dia kembali ke Inggris, dia tidak memberitahu Ratu berita itu. Ratu belajar dari sumber lain. Pangeran sangat tidak puas dan sekarang berencana untuk menemukan obat ajaib ini dengan cara apapun. Potongan informasi pertama dan kedua membuktikan bahwa Nenek Helena, serta Tuan King Hua, memang mempromosikan pil permajaan. Informasi ketiga agak halus, putra mahkota tidak memberitahu Ratu tentang pil permajaan, berpikir bahwa dia tidak ingin Ibu Suri tahu tentang keberadaan obat ini. Namun, Charlie diam-diam berpikir bahwa putra mahkota mungkin berpikir terlalu banyak karena meskipun keluarga kerajaan Inggris cukup kaya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang kaya yang bernilai ratusan miliar dolar di setiap kesempatan. Setelah membaca pesan-pesan ini, Charlie menelepon dan bertanya kepada Joseph, "Joseph, berapa banyak yang kamu habiskan untuk pesan-pesan ini?" Joseph berkata, "Sekitar $100.000. Charlie tersenyum dan bertanya, "Mengapa pesan yang terkait dengan JX Renewing Pill baru saja berharga $500, dan 3 pesan yang terkait dengannya hanya dijual seharga $100? Yusuf menjelaskan, "Tuan Wait, harga psikologis penyedia informasi terkait dengan pengaruh informasi. Jadi harga psikologis penyedia intelijen secara alami sangat tinggi." Charlie tertawa, "Untuk saat ini, kita hanya bisa membiarkan pil permajaan menderita sedikit." Mengatakan itu, Charlie bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki informasi terkait saya di jaringan intelijen ini?" Joseph berkata, "Kembali ke Pak Wade, sebelum saya naik ke Gunung Wadrest, saya tidak tahu tentang keberadaan Anda, dan setelah saya turun dari Gunung Wadrest, saya tidak berani menanyakan informasi terkait Anda. Dan, jujur saja, jaringan intelijen kita ini tidak maha kuasa, karena kita harus memastikan keamanannya, jadi kita tidak bisa membuat pengumuman besar ke seluruh dunia. Kami hanya bisa mengembangkan informan sedikit demi sedikit seperti jaringan intelijen bawah tanah, jadi sejauh ini orangnya tidak banyak."
Selain itu, mereka yang berspesialisasi dalam memberikan intelijen untuk itu, kebanyakan dari mereka pada dasarnya berada di Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, di Timur Tengah ada beberapa, sisa wilayah ada persyaratan yang sangat sedikit, dan bahkan jika seseorang telah mengunggah intelijen dari wilayah lain. Karena tidak ada yang berhubungan langsung dengan kami tidak akan membeli, setelah pengunggah menemukan bahwa intelijen dari daerah lain tidak dapat dijual di sini, mereka tidak akan menghubungi lagi. Karena alasan ini, di jaringan intelijen, sangat sedikit informasi yang terkait dengan Cina. Saya telah mencari informasi terkait keluarga Wade sebelum saya pergi ke Wadrest, dan tidak ada yang terkait dengannya. Bab 3798. Charlie hanya bisa menghela nafas. Jaringan intelijen semacam ini memang akan memiliki situasi yang agak canggung. Jika lebih sedikit orang yang tahu, keamanannya akan tinggi. Namun demikian, konten intelijen juga akan rendah. Tetapi jika lebih banyak orang tahu, keamanannya akan sangat berkurang. Dan jika keamanannya tidak dapat dijamin, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak konten intelijen. Ya. Joseph berbicara, kami telah mulai perlahan-lahan memperluas ukuran informan kami di Eropa beberapa waktu lalu, berharap untuk mencakup wilayah itu juga. Charlie bertanya kepadanya, karena informanmu ini dikembangkan secara offline, identitas mereka tidak dirahasiakan untukmu, kan? Ya Tuan. Joseph menjelaskan, kami tahu siapa mereka sehingga kami dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya membuat beberapa informasi palsu di jaringan intelijen dan menjualnya kepada kami. Namun, kami juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi privasi mereka untuk memastikan bahwa setelah mereka menjual informasi kepada kami, hanya kami yang akan mengetahuinya dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya. Mengatakan itu, Joseph menambahkan, benar Tuan Wade, jika Anda tertarik dengan jaringan intelijen ini, bawahan saya akan mendorong Anda paket instalasi perangkat lunak nanti, dan kemudian memberi Anda akun manajemen otoritas teratas, jadi jika Anda ingin mencari intelijen di masa depan, Anda dapat beroperasi langsung di dalamnya. Charlie tersenyum, jika nyaman, itu bagus. Dia ingin sekali mencari nama ayahnya di sistem ini untuk melihat apakah dia bisa mencari informasi yang relevan. Joseph dengan hormat berkata, Tuan Wade, seluruh front cataclysmic adalah milikmu, apa masalah kecil ini? Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, tunggu sebentar, saya akan mendorong paket instalasi kepada Anda, kata sandi akun akan dikirimkan kepada Anda nanti melalui SMS. Sebelum Anda menggunakannya secara resmi, Anda perlu melakukan pengenalan wajah serta otentikasi langsung, Anda dapat menggunakannya setelah otentikasi berlalu. Charlie berkata dengan puas, oke, teruskan saja padaku. Sangat cepat, Joseph mendorong paket instalasi perangkat lunak ke Charlie. Setelah Charlie mengunduh dan menginstal perangkat lunak, kata sandi akun juga dikirim. Dia langsung login ke software, memasukkan password akun, melakukan face recognition dan live authentication, dan setelah semuanya diverifikasi dengan benar, dia masuk ke background software. Halaman ini penuh dengan pesan bergulir, masing-masing dengan ringkasan sederhana, seperti pergerakan terbaru Gedung Putih di Timur Tengah, perubahan terbaru di Blackwater, dan sebagainya. Charlie mengklik artikel Blackwater, setelah masuk, itu adalah antarmuka seperti buletin, dikatakan, tren terbaru dari perubahan personel internal di Blackwater, yang melibatkan pemimpin kedua dan ketiga, informasi ini berisi semua informasi spesifik tentang perubahan, untuk harga $300. Di bawah buletin ini, ada dua opsi, satu adalah, berbicara dengan penerbit, salah satunya adalah, pembelian langsung. Jika Anda memilih untuk berbicara dengan penerbit, maka Anda akan memasuki antarmuka obrolan, dan jika Anda mengirim pesan ke pihak lain akan segera menerimanya. Jika Anda memilih untuk membeli secara langsung, maka sistem akan langsung mengirimkan cryptocurrency senilai $300 ke e-wallet pihak lain, dan pembayaran dilakukan dengan nilai tukar waktu nyata. Jika, setelah berkomunikasi dengan pihak lain, harga baru dinegosiasikan, seperti $100.000. Kemudian penjual informasi akan mengubah harga di latar belakangnya, dan pembeli hanya perlu membayar setelah pihak lain mengubah harga untuk menyelesaikan transaksi. Seluruh proses dan logika transaksi sebenarnya mirip dengan transaksi pedagang dan pembeli situs e-commerce. Charlie kembali ke halaman beranda perangkat lunak dan mencoba mencari namanya di bilah pencarian, tetapi tidak ada informasi terkait dirinya.
Dia juga mencari nama ayahnya, tetapi tidak ada hasil juga. Charlie hanya bisa sedikit kecewa. Namun, setelah dipikir-pikir, ayahnya telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu, dan jaringan intelijen Joseph baru beroperasi selama beberapa tahun, jadi wajar jika tidak ada informasi tentang ayahnya di dalamnya setelah bertahun-tahun. Meskipun jaringan intelijen ini tidak memiliki cara untuk memberikan bantuan untuk mengetahui kebenaran tentang penyebab kematian orang tua, tetapi untuk masa depan mereka untuk memimpin keluarga Wade ke dunia, tetap harus sangat bermanfaat. Bab 3799. Selama 2 hari berikutnya, sejumlah besar antek Orville terkonsentrasi di bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Mereka melakukan berbagai penyamaran dan diam-diam memotret semua orang asing yang memasuki Aurochs Hill dalam 2 hari terakhir dan kemudian merangkum foto-foto itu ke Isaac. Lebih dari 10 tentara dari Cataclysmic Front bersembunyi di dekat pabrik JX Pharmaceuticals, menyaring setiap orang mencurigakan yang muncul di sini. Namun, setelah sampai di Aurochs Hill, Junpei dan rombongan tidak langsung pergi ke sekitar JX Pharmaceutical. Mereka pertama-tama menyewa sebuah villa di pinggiran Aurochs Hill dan menunggu pihak Amerika menggunakan saluran khusus untuk memberi mereka instrumen dan peralatan yang dibutuhkan untuk berbagai eksperimen. Pada saat yang sama, demam JX Renewing Pill terus meningkat. Karena penelitian dan pengembangan terbalik tidak berhasil, maka Amerika tidak berani menentang kesepakatan yang dicapai antara Smith dan Charlie. Oleh karena itu, Mayo Center tetap merilis perubahan fisik Jimmy setiap hari kepada publik setelah meminum Renewing Pill. Selain itu, 4 pasien lain yang menerima JX Renewing Pills, setelah nama dan identitas mereka disembunyikan, proses pengobatan dan hasil mereka juga dibebaskan. Keempat pasien kanker stadium akhir ini, setelah menerima JX Renewing Pills, kondisi kesehatan mereka terus membaik dan tanda-tanda vital mereka terus stabil, dan kemanjuran mereka yang luar biasa membuat dunia semakin menghormati JX Renewing Pills. Pada saat yang sama, JX Pharmaceutical juga terbuka untuk aplikasi uji coba gratis domestik. Jumlah uji coba gratis yang dibuka di negara ini adalah 100 orang. Lagi pula, FDA menghabiskan $100 juta untuk mendapatkan hanya 20 kotak pil. Kali ini, JX Pharmaceutical sebenarnya akan mengeluarkan lebih dari 600 kotak di negara ini untuk mempromosikan uji coba gratis. Berita ini keluar, dan segera membuat orang-orang di negara itu memuji JX Pharmaceuticals. Persyaratan aplikasi JX Pharmaceuticals kali ini ditulis dengan sangat jelas, harus pasien yang memenuhi definisi klinis terminal, untuk mengajukan obat uji coba. Cara memilih 100 orang ini, perlu melakukan kebijakan poin yang sangat rinci dan sempurna. Kebijakan poin ini ditentukan oleh kombinasi faktor. Ini termasuk, status pendidikan pasien, penerimaan pasien dari berbagai pujian, catatan kriminal pasien, situasi keuangan aktual keluarga pasien, anggota keluarga pasien, DLL, yang semuanya memiliki dampak signifikan pada poin. Secara teoritis, pasien dengan pendidikan tinggi, kualitas tinggi, tidak ada catatan kriminal, berulang kali dipuji tetapi keluarga miskin, dan pada saat yang sama di tahun-tahun muda dan kuat mereka, dengan tua dan anak-anak, kemungkinan besar akan dipilih. Charlie juga sangat jelas, jadi lakukan penyaringan, dan mungkin tidak 100% adil. Pendidikan tinggi, kualitas tinggi, tidak ada catatan kriminal ini, kita dapat memahami, bagaimanapun juga, dari orang-orang seperti itu, kontribusi kepada masyarakat serta nilainya secara alami lebih besar, dan dari konsep moral tradisional Tiongkok, orang baik yang hidup lebih lama adalah yang paling wajar. Hal ini menyebabkan diskusi tentang mengapa itu ditentukan untuk orang miskin. Ada banyak orang di internet yang mengajukan pertanyaan, apakah tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi orang-orang dari keluarga kaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Charlie menyiapkan sebuah paragraf dan meminta Liang mempublikasikannya ke akun mikro resmi JX Pharmaceutical. Ayat tersebut berbunyi, pasien kanker stadium akhir yang sama, mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, dari deteksi penyakit hingga perkembangan stadium akhir, dapat memakan waktu 10 tahun. Tetapi mereka dengan kondisi ekonomi yang buruk, dari deteksi penyakit hingga perkembangan stadium akhir, mungkin hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Dengan kata lain, pasien dengan kondisi ekonomi yang baik memiliki siklus bertahan hidup yang lebih lama di masa lalu. Oleh karena itu, kami lebih suka jika kesempatan terbatas ini diberikan kepada pasien dari keluarga miskin,
sehingga mereka dapat hidup lebih lama dan dapat mengambil lebih banyak untuk keluarga mereka. Setelah kata-kata ini dikirim, Debu akhirnya menyelesaikan diskusi opini publik tentang mengapa orang kaya tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba GX Renewing Pill. Untuk memastikan bahwa sejauh mungkin tidak ada situasi di mana pasien melewati pemeriksaan dan orang itu tidak ada lagi, Charlie meminta Liang harus melakukan semua audit dalam waktu seminggu. Bab 3800. Sementara daftar besar akan dipublikasikan, dan setelah seminggu, 100 pasien terpilih akan diizinkan untuk mulai meminum GX Renewing Pills. Segera setelah itu, dari Teluk Aden, yang akhir-akhir ini gelisah, tiba-tiba muncul berita besar lainnya. Pasukan bajak laut Teluk Aden dalam satu gerakan terpadu, pada hari yang sama membajak 6 kapal kargo. Berita itu keluar dan mengejutkan dunia. Termasuk Charlie, adalah yang pertama, ia menerima dorongan media berita utama. Perompak Teluk Aden membajak kapal kargo dengan cara yang sangat sederhana dan brutal, tidak lebih dari penggunaan speedboat untuk mencegat kapal kargo yang bergerak lambat, dengan berbagai senjata untuk menghalangi satu sama lain untuk menyerah. Dan kemudian naik semua kru di bawah kendali, dan kemudian membawa kapal ke pangkalan mereka, menunggu pemiliknya mendapatkan uang tebusan. Kali ini, ketika mereka membajak beberapa kapal lain, mereka mendapat perlawanan dari personel keamanan internasional, dan kedua belah pihak menderita korban jiwa. Namun, hanya proses pembajakan kapal Prosper Wing dengan 20,000 kontainer yang sangat lancar. Karena seluruh Prosper Wing menunjukkan perlawanan yang hampir kecil, hanya beberapa awak dengan senjata air bertekanan tinggi yang menunjukkan beberapa semprotan simbolis dari kolom air bertekanan tinggi. Setelah perompak menembakkan pistol, Ku menjadi takut dan menghentikan pistol air. Selanjutnya, para perompak berhasil menaiki kapal barang, senang mengetahui bahwa pemilik kapal Sayap Sejahtera terlalu pelit, bahkan tidak menyewa petugas keamanan. Jadi, mereka dengan gembira menguasai seluruh lusinan awak kapal. Segera setelah itu, Sayap Sejahtera mulai mengubah arahnya dan menuju ke markas mereka. Sayap Sejahtera baru saja berbelok ke arah gerombolan perompak yang ingin membajak berita keberhasilan, melaporkan kepada pemimpin mereka. Pemimpin mendengar bahwa pembajakan kapal kargo yang sukses dengan hampir 20,000 kontainer, tentu saja, senang, mengira mereka telah menangkap ikan besar. Maka, dia segera merilis berita tersebut ke publik, mengklaim bahwa Sayap Sejahtera telah dibajak olehnya, dan berteriak kepada pemilik kapal, menuntut untuk membayar mereka uang tebusan $10 juta. Mereka tidak tahu siapa pemilik Sayap Sejahtera itu. Namun, menurut pengalaman mereka, selama mereka mengumumkan informasi kapal kepada publik, pemiliknya akan datang ke pintu mereka tanpa penundaan. Menurut pengalaman sebelumnya, pemilik kapal untuk memastikan bahwa kapal tersebut memang dibajak, akan segera berkomunikasi dengan pimpinan organisasi perompak tersebut. Di satu sisi, untuk meminta mereka agar tidak mencelakai kru dan berusaha menawar harga tebusan serendah mungkin. Pembajakan hal-hal seperti itu, para perompak dapat menyeret, tetapi pemilik kapal tidak mampu menunda. Sekarang harga pengiriman begitu tinggi, perjalanan bisa mendapatkan $100 juta, jika benar-benar karena pembajakan dan tertunda untuk jangka waktu tertentu, tidak hanya menyebabkan hilangnya pendapatan transportasi, juga harus mengkompensasi hilangnya kargo pemilik. Kadang-kadang, kerugian yang ditimbulkan oleh penundaan sehari, mungkin lebih dari beberapa juta dolar. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh pemimpin bajak laut adalah bahwa pengiriman isu dari Cina adalah perusahaan pertama yang tidak menghubungi mereka. Sebaliknya, Charlie adalah orang pertama yang menerima telepon dari Melba. Begitu panggilan masuk, dia berkata dengan agak gugup, "Tuan. Wait, salah satu kapal kita telah dibajak." "Aku tahu." Charlie tersenyum tipis, "Aku melihat beritanya." Melba berkata dengan cemas, "Para pembajak telah mengeluarkan permintaan tebusan $10 juta. Saya belum memberi mereka jawaban, bukankah Anda baru saja mengatur front bencana untuk mengawal kapal? Kapal ini baru saja memberi umpan balik 8 jam yang lalu bahwa para prajurit front bencana telah naik ke kapal. Bagaimana ini masih bisa terjadi?" Charlie tertawa, "Ini adalah permintaan yang saya tetapkan untuk front." "Apa?" Melba membeku dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Kenapa?" Charlie tertawa, "Jangan khawatir dulu, kapalnya pasti akan baik-baik saja, mengapa kamu akan segera tahu?"